Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian fikih dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Masih membahas kitab At-Taqrirus Sadidah yang di pertemuan lalu sudah kita bahas tentang syarat-syarat sahnya Al-Fatihah ya. Kemarin ada berapa syarat? Ada 12 syarat. Tertib berurutan ya. Kemudian muwalah tidak boleh dijeda dengan jeda yang cukup panjang. Kemudian yang ketiga mura'atu hurufiha, membaca semua hurufnya. Mura'atu tasydidatiha, membaca semua tasydidnya. Alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan because biha qata'al qira'ah. Tidak diam dengan maksud untuk memutus Fatihah. Yang keenam qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalah, membaca seluruh ayatnya termasuk basmalah. Kemudian adamul lahn al-mukhilli bil ma'na, menghindari lahan yang mengubah makna. Kemudian antakuna halatal qiyam fil fard, harus dibaca dalam keadaan berdiri. Yang kesembilan an yusmi'a nafsahul qira'ah, harus mendengar telinganya yang dia baca. Ini syarat umum ya. Seluruh rukun qauli punya syarat itu. Kemudian yang ke-10 alla yatakhallalaha dzikrun ajnabi, tidak diselingi dengan zikir ajnabi. Kemudian adamus sharif, tidak memalingkan niat selain niat untuk membaca Al-Fatihah salat, dan kaunuha bil arabiyyah, dan membacanya dalam bahasa Arab. Nah, sedikit ya. Mungkin kita sedikit contohkan beberapa lahan yang menyimpang dalam Al-Fatihah. Jadi lahan itu apa? Lahan itu ya kesalahan. Atau kalau secara definisinya al-mailu wal inhirafu 'anis shawab, sesuatu yang menyimpang dari yang benar. Nah, lahan ini dalam ilmu tajwid itu terbagi menjadi berapa? Ada dua lahan. Yang pertama lahan khafi, yang kedua lahan jadi. Ada dua lahan khafi dan lahan jadi. Ini berkaitan dengan tajwidnya ya. Kalau syarat-syarat yang tadi mualah dan segala macam mungkin tidak terlalu berkaitan. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan syarat yang ketiga dan keempat, mura'atu hurufiha wal mura'atu tasydidatiha, membaca semua hurufnya, termasuk harus dibaca dengan bacaan yang benar. Jadi dikatakan di sini falau asqata harfan wahidan batalat salatuh, kalau seandainya satu huruf saja tidak terbaca maka batal salatnya. Wa kadzalika law abdala harfan biharfin, begitu juga kalau seandainya dia ganti huruf yang satu dengan huruf yang lain. Kembali ke lahan tadi. Lahan khafi itu kesalahan yang sifatnya ringan, yang mungkin tidak semua orang tahu. Yang tahu itu cuman yang pernah belajar aja. Contohnya apa ya? Misal kasrohnya tidak terlalu sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana salahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Di mana salahnya? Samar kan salahnya? Itu adalah lahan di situ. Lahannya khafi tapi ringan. Yang tahu cuma yang pernah belajar. Salahnya sedikit. Bismillah. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim.
Harus I, A-nya benar-benar A, I-nya benar-benar I, U-nya benar-benar U. Jangan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Atau ihdinas shiratal mustaqim. Di mana salahnya? Ihdinas shiratal mustaqim. Di mana salahnya? Bingung kan? Agak kurang yakin gitu. Shotnya salah. Shotnya nggak boleh monyong. Ihdinas shiratal mustaqim. So, su. As-so, isli, usu. Nggak boleh monyong. Yang boleh monyong huruf hijaiyah itu cuman satu, ketika dhammah, itu wajib monyong. Yang kedua, huruf waw. Selain itu tidak boleh monyong. Ini lahan khafi. Jadi lahannya tuh tidak terlalu kentara. Yang tahu yang tahu-tahu aja gitu. Yang pernah belajar, itu yang paham. Ini ada sedikit keliru bacaannya. Nah, lahan khafi ini cenderung tidak merubah makna karena dia ringan dan tidak membatalkan sholat dan juga tidak membatalkan Fatihah. Jadi tidak jadi masalah. Seandainya ada orang yang masih belum lepas dari lahan khafi. Kita pun mungkin banyak yang masih belum lepas dari lahan khafi. Kalau ketemu guru yang bersanad, dudukkan dengan guru bersanad, langsung talaki di sana, baru baca bismillah aja sudah dikoreksi, sudah salah. Ya, berat ya, memang terbebas dari lahan khafi. Nah, yang kedua adalah lahan jali namanya. Nah, lahan jali ini artinya terang. Lahan jali itu lahan yang memang jelas terlihat itu salah begitu. Bahkan sampai mungkin yang tidak pernah belajar pun tahu bahwa itu salah. Kalau tidak pernah belajar sama sekali ya sulit lah ya. Maksudnya yang pernah belajar cuman belajarnya masih belum terlalu dalam ya, tapi pernah belajar lah begitu. Itu tahu bahwa dia salah. Mau dia mengubah makna ataupun tidak mengubah makna, itu hukumnya membatalkan Fatihah. Kalau lahannya lahan jadi. Bisa jadi dia mengubah huruf yang pertama atau dengan huruf yang lain. Jadi ada empat aspek dalam lahan jari itu. Yang pertama dia mengubah huruf. Yang kedua dia menambah huruf. Yang ketiga mengurangi huruf. Yang keempat mengubah harokat. Terkadang bisa mengubah makna, terkadang tidak mengubah makna. Nah, ini yang tahunya juga memang harus yang paham bahasa Arab. Cuman setidaknya jelas gitu. Kalau salah dalam membaca Al-Fatihah dan kesalahan itu lahan jadi, maka hukum Fatihahnya batal, dan kalau Fatihahnya batal, sholatnya batal. Kalau ketemu imam model begini tidak boleh kita jadi jamaahnya, tidak bisa. Harus mufaraqah. Nanti bakal datang. Baik. Contohnya apa? Contoh di ayat pertama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya pakai ha. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Pakai ha. Main ini keliru. Ini lahan jadi. Ha diubah jadi ha. Langsung batal. Atau alhamdulillahi rabbil alamin jadi alhamdu jadi alhamdu. Ha itu kan ada dua ya, ada ha ada ha. Satu ha yang di tengah tenggorokan, satu lagi ha yang di bawah tenggorokan. Alhamdu artinya segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Alhamdu artinya kebinasaan. Waliyadzubillah. Jauh ya maknanya ya. Satu huruf cuma berubah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dalam hanya tadi. Atau contoh lain, ainnya berubah jadi hamzah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Keliru juga. Batal juga saudara.
Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhannya orang-orang yang sakit. Satu huruf cuma berubah. Nah, itu keliru. Ar-Rahmanir Rahim jadi ha misalkan. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Na'budu jadi na'budu misalkan. Nasta'in jadi nasta'in. Tidak ada ainnya. Ihdinas siratal mustaqim jadi ihdinas syiratal mustaqim. Shad jadi shin. Ini fatal. Keliru juga. Sama, batal Fatihahnya. Jadi ihdinas sirata jadi ihdinas syirata, batal. Kalau enggak bisa nyebut shad pakai sin. Ihdinas sirata. Yang ngajar ngaji misalkan yang diajarkannya masih belum bisa naikkan lidah. Kan shad itu kan harus naikkan lidah belakang, ya, isti'adah. Enggak bisa. Susah. Jadi enggak bisa ihdinas sirata, enggak bisa. Terus gimana? Suruh dia pakai sin dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai jadi ke shin. Kalau pakai sin ada qiraah lain yang pakai sin. Ya masih oke lah. Maafu lah. Dia juga masih belajar. Tidak apa-apa. Tapi kalau pakai shin batal Fatihahnya. Ihdinas siratal, batal. Dan ini banyak imam-imam pakai shin. Ihdinas siratal. Mustaqim harusnya pakai qaf, qim jadi kim, kaf, mustaqim. Keliru. Shiratal ladzi harusnya pakai zal jadi shiratal ladzi. Pakai zai. Sama, keliru juga. Itu mengubah huruf. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad bolin, kadang walad do jadi dal. Nah ini hati-hati. Jadi mesti belajar. Jadi makharijul huruf itu wajib bisa ya. Makharijul huruf wajib bisa. Wajib bisa. Kalau enggak bisa ya sebisanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang di luar batas kesanggupannya. Nah cuman konsekuensinya kalau ada orang yang tidak bisa mengucapkan huruf dengan benar, dia sudah belajar nih, bertahun-tahun sudah belajar, alhamdu, tidak bisa, alhamdu, ha, ha, berulang-ulang diajarin, sampai minggu depan ngulang gitu lagi, minggu depan lagi ngulang gitu lagi, setahun dia udah belajar, masih kayak gitu juga tidak berubah-ubah. Terus gimana? Sudah, sholatnya sah untuk diri dia sendiri. Cuman dia tidak boleh jadi imam. Dia boleh jadi imam untuk kalangan sesama alhamdu, tidak apa-apa. Ya, bapak-bapak, yuk yang alhamdu sama saya deh, salatnya. Kita sama-sama alhamdu. Ya, saya yang jadi imam. Sama-sama alhamdu ya. Cuman kalau yang satu tidak bisa nyebut ha, jadi ha, yang satu lagi bisa ha, cuman tidak bisa nyebut ain. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Yang tadi bisa nyebut ain, cuman tidak bisa nyebut ha. Kebalik. Boleh tidak jamaah? Tidak boleh saling berjamaah. Jadi tidak bisa jadi imam, itu repotnya ya. Jadi mesti dipelajari dengan baik. Jadi belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Cuman yang berkaitan dengan kewajiban kita, yaitu sholat, ya rukun qauli yang 5 itu wajib bisa, harus bisa. Atau setidaknya belajar semaksimal mungkin. Nah itu mengubah huruf. Poin yang pertama. Poin yang kedua, menambah huruf. Kalau dalam Al-Fatihah ada enggak menambah huruf yang membatalkannya? Allahu a'lam. Kalau di sini contohnya selain Al-Fatihah. Contohnya apa? Contohnya ini ayat wa amtarna 'alaihim matara dalam Quran, dan kami turunkan kepada mereka hujan batu maksudnya.
Dibaca wa amtarna 'alaihim matara. Po-nya jadi panjang. Harusnya matara, ini jadi matara. Artinya berubah, yang tadinya dan kami turunkan kepada mereka hujan, batu. Jadi dan kami turunkan kepada mereka bandara. Jauh nih. Cuma nambah alif satu. Jauh. Cuman nambah panjang gitu. Bisa mengubah makna, bisa. Cuman tidak di semua keadaan. Kalau seandainya dia menambah yang dua jadi lebih panjang gimana? Misal, banyak imam sekarang kan karena pengen bacaannya belagu, jadi terlalu dipanjangkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kan berlebihan. Tidak begitu. Jadi makanya kita ada beberapa halaqah juga ngajar tajwid, ada beberapa kali diminta tolong ajarin tentang makomat yang ada dalam baca Al-Quran ini. Kita tidak pernah mau. Karena tidak ada hubungannya sebenarnya antara nada dengan tajwid. Tidak ada hubungannya. Cuman memang ada hadis Nabi, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak membaguskan Al-Quran, membaguskan bacaan Al-Quran. Ya maksudnya membaca Al-Quran dengan indah. Cuman itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ya biasa aja. Natural aja. Datang sendiri. Tidak perlu dipelajarin. Takutnya kalau dipelajarin jadinya begini. Akhirnya tajwidnya ngikut ke lagu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi 4 harokat itu ainnya. Bisa jadi 6. Jangan. Tetap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2 harokat aja cukup. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau rahimnya ya memang panjang karena dia mad arid sukun di akhir kalimat. Tapi Ar-Rahmanir Rahim, ma-nya cuma 2. Jangan Ar-Rahmanir Rahim kepanjangan. Maliki Yaumiddin kepanjangan. Maliki Yaumiddin, 2 harokat aja cukup. Jangan terlalu berlebihan. Cuman seandainya itu terjadi, ada kita ketemu imam model gitu, sah enggak Al-Fatihahnya? Sah, enggak apa-apa. Itu enggak mengubah makna. Yang seperti itu enggak mengubah makna. Baik. Itu menambah alif ya? Sama, menambah alif. Cuman tidak mengubah makna. Jadi enggak ada masalah. Nah itu menambah huruf. Poin yang ketiga, mengurangi huruf. Kalau mengurangi hampir bisa dipastikan batal. Mengurangi huruf ya. Waalaikumsalam. Mengurangi huruf contohnya apa? Di ayat pertama misalkan di basmalah, kita pernah contohkan juga kemarin, dia bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi dibaca jelas hurufnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-nya mana? Baca al-nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu juga kalau seandainya dia meringankan tasydid, itu berarti dia sedang mengurangi huruf. Karena tasydid itu kan berarti hurufnya 2 double. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hilang tasydidnya, hilang satu ya-nya, batal salatnya. Batal Fatihahnya. Dan bahkan kemarin kita sampaikan kalau seandainya sengaja bisa kufur kalau tahu maknanya ya. Karena iyyaka itu salah satu nama matahari. Iyyaka artinya kepadamu ya Allah maksudnya. Na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan kepadamu ya Allah nasta'in kami meminta pertolongan. Kalau dia jadikan iyyaka itu kata ulama salah satu nama matahari.
Kepadamu matahari kami menyembah. Itu perkataan kufur ya. Kalau sengaja bisa kufur. Waliyadzubillah. Dan ini kadang kita temukan. Ianya ringan, khafif. Enggak boleh, harus tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya tasydid ada nabr. Ada nabrnya. Jadi jangan iyyaka iyyaka iyyaka. Jangan terlalu lemah dan jangan juga terlalu ditekan. Iyyaka jangan juga terlalu lebay. Biasa aja. Jadi baca Quran itu tidak ada yang lebay ya. Benar. Sama lagu-lagukan dengan meliuk-liuk begitu. Guru kita enggak ada yang suka satupun. Yang kita pernah belajar dengan guru kita, tidak ada yang pernah suka yang model begitu. Bahkan saya pribadi merasa termasuk yang baca Quran dengan nada masih, dengan maqam. Cuman rasanya tidak terlalu berlebihan. Pun waktu talaki masih ditegur. Ya ayyuhalladzina amanu. Begitu cuman bacanya. Langsung ditegur. Antum jangan baca ya yang gitu. Biasa aja. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi jangan terlalu lebay. Ya, banyak sekarang kan yang terlalu meliuk-liuk ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Usah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita membaguskan Al-Quran bukan dengan sesuatu yang berlebihan, biasa aja. Yang penting dengarnya enak, bacaannya benar, dan satu, tajwidnya tidak terganggu, itu yang penting. Contoh lagi, surah pendek nih, tapi bukan Fatihah. Dia baca. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Lebih berlebihan. Maknanya cuma 2 harakat. Wa yamna'una al-ma'un. Allahu akbar. Mentang-mentang dia sudah di akhir surahnya panjang-panjang, enggak. Sama aja. Makanya fokusnya tuh ke tajwid, jangan fokusnya ke nada. Kalau fokusnya ke nada, nanti tajwidnya yang ikut ke nada. Itulah jadinya baca Quran pakai langgam Jawa nanti. Ada kan sudah kejadian. Nah, jangan bahaya. Jangan. Nadanya yang ikut ke tajwid. Tajwid itu intinya. Nada itu cuma penghias. Jadi jangan sampai gara-gara nada tajwidnya berubah. Nah itu ya, mengurangi huruf. Yang keempat, mengubah harokat. Mengubah harokat terkadang bisa mengubah makna, terkadang bisa tidak mengubah makna. Yang mengubah makna contohnya apa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu yang benar. Dia baca Shiratal ladzina an'amtu 'alaihim. An'amta jadi an'amtu. Artinya berubah. Berubahnya gimana? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Kita kan sedang komunikasi sama Allah ya. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan-jalan orang yang engkau beri nikmat. Kalau kita ganti jadi shiratal ladzina an'amtu 'alaihim, maknanya jalan orang-orang yang telah aku beri nikmat. Kita yang berikan nikmat lain, keliru. Mengubah makna, batal Fatihah. Jadi kalau dari 4 lingkup tadi terjadi dalam Fatihah dan itu mengubah makna, itu masuk ke lahan jadi, Al-Fatihahnya batal. Kalau Al-Fatihahnya batal, salatnya tidak sah.
Nah, Imam Syafi'i ini perkataan Imam Syafi'i ya. Wa in lahana fi ummil Qur'an lihanan yuhidu ma'na syai'in minha lam ara salatahu mujzi'atan anha wala amman khalfah. Kalau seandainya ada seorang imam atau seseorang lah, jangankan seorang imam, ada seseorang yang keliru, ada lahan yang sifatnya tadi lahan jadi dalam surah Al-Fatihah dengan lahan yang menyebabkan perubahan makna, maka saya, kata Imam Syafi'i, berpendapat bahwa sholatnya tidak sah. Ini kita bilang. Kata ulama, saking wajibnya Al-Fatihah ini kita belajar. Seandainya di Jambi ini cuma satu yang bisa Fatihah. Seandainya. Satu orang itu kebetulan dia lagi naik Gunung Kerinci sana, di puncak Gunung Kerinci. Cuman dia yang bisa Fatihah dan bisa ngajarin Fatihah. Kita mesti gimana? Wajib kita naik ke atas Gunung Kerinci itu untuk belajar Fatihah. Atau ada, cuman di Jambi tidak ada. Adanya cuma di Palembang. Yang bisa baca Fatihah, yang bisa ngajarin Fatihah. Terus gimana? Wajib kita pergi ke Palembang belajar Fatihah. Kalau kita belum bisa Al-Fatihah. Saking ditekankannya ya. Saking ditekankannya Al-Fatihah. Sekarang ini sebenarnya banyak yang ngajarkan, cuman kitanya mau belajar atau enggak. Itu yang jadi masalah. Nah, kalau orang yang sudah dalam tahap belajar masih ada kesalahan, maka ma'afu sholatnya sah, enggak masalah, karena dia masih belajar, itu dimaafkan. Tapi orang yang Al-Fatihahnya keliru, makharijul hurufnya masih keliru, dan dia tidak pernah belajar dan tidak pernah terpikir untuk belajar, sholatnya sendiri tidak sah. Jangankan jadi imam, sholatnya sendiri tidak sah. Ironisnya sekarang terkadang orang-orang yang seperti ini bukannya menggugah dirinya untuk belajar, justru malah memberanikan diri maju jadi imam. Nah, ini hati-hati. Ya, kita bukan menjudge orang lain ya, cuman ketika itu mungkin ada di diri kita ya langsung kita introspeksi diri. Sudah betul belum sih bacaan kita? Sudah pernah di cross check belum? Kata Imam Ghazali, golongan orang itu kan ada 4. Yang pertama rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu. Dia ini punya ilmu dan dia sadar bahwa dia ini berilmu. Nah, ini ulama ikutin. Jadi memang benar-benar orang yang berilmu dan dia paham dengan kapasitas diri. Golongan yang kedua rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang tahu tapi dia tidak sadar bahwa dia itu tahu. Dia ini sebenarnya punya ilmu, cuman dia masih merasa dirinya belum ada apa-apa. Padahal dia kalau seandainya dia berdakwah mungkin dia bisa menebarkan manfaat untuk orang lain. Nah, kata Imam Ghazali ini seperti orang yang tidur, bangunkan, kasih tahu bahwa sebenarnya dia ini bisa menebar manfaat, menebar kebaikan untuk yang lain. Golongan yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Setidaknya kita masuk ke golongan inilah. Orang yang tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dia ini tidak tahu. Ya, kita ini kan tidak banyak ilmunya ya, masih belum ada apa-apa lah. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Kita tidak tahu, cuman kita sadar bahwa kita ini banyak tidak tahu. Akibatnya apa? Akibatnya kita berusaha untuk mencari tahu. Ya, dengan belajar. Setidaknya kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Yang bahaya golongan yang keempat. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, ini kawan. Dia ini tidak punya ilmu. Tidak paham apa-apa. Cuman dia merasa dia sudah paham. Akhirnya apa? Waliyadzubillah, mungkin dia bisa melihat orang lain lebih rendah. Baru belajar kemarin sore sudah sibuk ngoreksi orang lain dan segala macam. Akhirnya punya sifat tinggi hati, waliyadzubillah, dan menutup diri untuk belajar, gengsi akhirnya. Karena mungkin sudah dipanggil imam, sudah dipanggil ustadz, sudah dipanggil ustazah, akhirnya minder untuk
belajar, padahal yang diketahuinya belum ada apa-apanya. Maka hati-hati, jangan sampai kita tergolong ke golongan yang keempat ini. Baik, lanjut kata Imam Syafi'i, wa in lahana fi ghairiha karihtuhu wa lam alaihi i'adah. Kalau seandainya lahannya itu ada di selain Al-Fatihah. Tadi kalau Al-Fatihah kata Imam Syafi'i salatnya sendiri tidak sah. Wala amman khalfah, dan juga tidak sah orang yang di belakangnya. Yang jadi makmum itu kalau ngikut jadi makmum dengan imam yang bacaan Al-Fatihahnya keliru itu tidak sah. Masih maksa ikut berjamaah, tidak sah. Nah, kalau seandainya selain Al-Fatihah, maka kata Imam Syafi'i aku tidak menyukainya. Kalau seandainya dia Al-Fatihahnya betul, cuman baca surahnya ngalur ngidul, ain jadi hamzah lah kadang, sin jadi sa, atau kadang jadi shin jadi sa, terbolak-balik karena mungkin dia cuman selama ini ngafal dari apa yang didengar, tidak lihat langsung tulisannya dalam mushaf. Jadi akhirnya huruf-hurufnya tidak tahu. Ini ha atau ha, ini ain atau hamzah, ini sin atau shin atau sa atau shad, begitu. Nah, kalau selain di Al-Fatihah maka kata Imam Syafi'i aku tidak suka, tapi salatnya tidak perlu diulang. Jadi masih sah, tidak masalah. Yang penting Al-Fatihah. Li'annahu, karena lau taraka qira'ata ghairi ummil Qur'an, kalau seandainya dia tidak baca selain Al-Fatihah dalam salat, wa ata bi ummil Qur'an rajautu an tujzi'ahu salatuh. Kalau seandainya dia cuma baca Al-Fatihah aja, salatnya sah. Karena surah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi Al-Quran yang wajib dibaca ketika salat itu cuman Al-Fatihah. Begitu ya. Oke. Nah, jadi ketika kita bertemu dengan imam yang model tadi, yang dia jatuhnya ke lahan jadi, lahan yang mengubah makna, maka kita wajib untuk mufaraqah. Mufaraqah itu apa? Memisahkan diri dari imam. Cukup niat aja dalam hati. Tidak perlu dilafaz, tidak perlu apapun. Cukup niat memisahkan diri dari imam, selesai. Dan ini pendapat yang mu'tamad. Walau ada pendapat yang kedua, jadi perkara imam yang ummi, ya bahasanya ummi. Ummi itu buta huruf maksudnya. Maksudnya apa? Tidak bisa bedakan huruf yang satu dengan huruf yang lain. Tidak bisa bedakan ain dengan hamzah. Tidak bisa bedakan ha dengan ha. Tidak bisa bedakan sin dengan shin dengan shad. Itu ummi namanya. Imam yang ummi menjadi imam bagi makmum yang qari. Kalau yang bisa baca Quran itu disebut qari. Apa hukumnya? Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, pendapat yang paling kuat dan umum jumhur ulama mengatakan ini dalam 4 mazhab, bahwa tidak sah. Baik di sholat jahar ataupun di sholat sir. Sir kan tidak baca Fatihah nih. Kalau seandainya kita tidak tahu imam ini Fatihahnya sah atau tidak, kita sah berjamaah dengan imam ini, karena kita tidak tahu bacaannya. Tapi kalau kita sudah tahu ini yang jadi imam ini bacaan Fatihahnya masih belum lurus, masih belum benar, boleh tidak kita jadi makmumnya dari awal? Tidak boleh jadi makmum. Tidak boleh niat makmuman dengan imam yang begini. Pendapat yang kedua mengatakan boleh di sholat sir, tidak boleh di sholat jahar. Jadi kalau sholat sir masih sah dia jadi imam. Cuman ini pendapatnya lemah. Pendapat yang ketiga lebih lemah lagi, paling lemah. Boleh jadi imam. Bukan cuman, karena Al-Fatihah itu kewajiban masing-masing. Toh kita kan baca Fatihah juga kan. Setelah imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Cuman pendapat ini dinilai lemah. Jadi yang difatwakan itu mu'tamad, bahwa tidak sah salat makmum yang benar bacaan Fatihahnya di belakang imam yang lahan jadi, apalagi yang tidak pernah belajar. Dan wajib dia mufaraqah. Bahkan pendapat lain wajib mengulang lagi salatnya. Tidak bisa mufaraqah di tengah-tengah jalan.
Cuman dalam mazhab kita wajib mufaraqah. Mufaraqah itu hukumnya ada 5. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Kapan wajib? Kalau seandainya imamnya melakukan perkara yang membatalkan sholat, wajib kita mufaraqah. Contohnya apa? Tadi Fatihahnya ndak sah. Atau imamnya ndak tumakninah. Misalkan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah langsung. Biasanya ini tarawih nih, kalau sholat 5 waktu ndak lah, masih ada lah tumakninahnya. Walaupun kadang ada cepet ya. Tarawih nih kadang masih ketemu kita imam yang ndak ada tumakninahnya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, mantul sholatnya. Ini ndak sah. Apalagi yang tarawihnya 7 menit itu, yang viral itu. Itu bukan nambah pahala, malah nambah dosa. Itu waliyadzubillah, nggak boleh. Wajib memisahkan diri dari imam, nggak boleh ikut gabung jamaahnya. Temu imam model begitu. Atau rukun yang lain yang dia lalaikan. Kita pernah ketemu imamnya sudah tua memang. Setelah ruku tidak pakai iktidal lagi, langsung sujud. Memang sudah tua imamnya. Allahu Akbar, ruku dia langsung sujud. Allahu Akbar. Makmumnya gimana? Boleh langsung ikut sujud. Kan kata hadis, innama ju'idal imam liutamma bih. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikutin. Mesti kita ikutin nih? Enggak boleh. Untuk diikutin itu ya kalau betul, kalau salah ya jangan diikutin. Imamnya sholat subuh 3 rakaat, mau kita ikutin? Enggak boleh. Enggak boleh. Itu pembahasannya nanti itu, gimana sikap kita seandainya imamnya kelebihan. Baik. Jadi kalau imamnya melakukan perkara yang membatalkan, wajib mufaraqah. Mufaraqah hukumnya sunnah kalau seandainya imamnya itu meninggalkan perkara yang sangat disunnahkan, sunnah muakkadah. Kalau kita mah toleransi aja lah. Selagi dia tidak membatalkan, ya sudah, jangan mufaraqah, tetap ikut jamaah. Yang ketiga hukumnya mubah mufaraqah. Kapan? Ketika imamnya terlalu memanjangkan sholat. Itu mubah, boleh kita misahkan diri dari imam. Cuman yang perlu jadi catatan, yang dimaksud memanjangkan ini memang betul-betul panjang. Kalau sekarang ini kan kadar panjang menurut kita itu sebenarnya tidak panjang. Kadang imamnya cuman baca Al-Bayyinah misalkan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu kan sudah lumayan agak panjang ya. Cuman itu masih pendek itu hitungannya. Yang dimaksud memanjangkan itu, dulu pernah sahabat ngimamin sholat, setelah selesai Fatihah dia baca Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa juz? 2,5, hampir 3 juz, 2,5 lah. Dalam 1 rakaat. Salah satu sahabat langsung mufaraqah. Sudah itu dia bilang, aku kaduin ke Nabi. Yang imam ini setelah dia selesai sholat, dia lihat, mana si fulan tadi? Kok keluar duluan? Aku kaduin sama Nabi. Jadi sama-sama mau ngadu ke Nabi. Yang si kok bilang, wah ini masa keluar dari jamaah? Aku kaduin ke Nabi. Yang si kok lagi bilang, ini terlalu memanjangkan sholat imamnya. Aku kaduin juga ke Nabi. Sama-sama ngadu ke Nabi. Siapa yang dimarahin? Imamnya yang dimarahin. Kenapa? Terlalu memanjangkan sholat. Jadi kalau yang dibaca itu masih Sabbihisma rabbikal a'la, masih Al-Ghasyiyah, masih yang juz 30 lah. Itu masih pendek, itu masih relatif sedang lah begitu. Jadi belum dikategorikan panjang. Kalau yang panjang itu ya itu tadi dia baca surah Ali Imran, Al-Baqarah, wah ya kelewatan itu. Kecuali kalau sholat yang memang disunahkan dipanjangkan dan semua makmumnya setuju ya. Contoh sholat gerhana itu disunahkan panjang. Kita pernah baca 1 juz dalam sholat gerhana, tapi 1 juz dalam 1 sholat. Jadi dibagi. Ya panjang lah. Jadi sholatnya itu dari habis maghrib sampai masuk azan isya. Sholat gerhana itu 2 rakaat. Jadi agak panjang memang. Dan semua makmum setuju. Kita tanya dulu, mau enggak nih dibaca agak panjang? Oke, sudah. Kan sholat sunnah juga. Gitu. Tapi kalau imamnya terlalu memanjangkan itu mubah boleh, makmum mufaraqah. Yang keempat hukum mufaraqah itu makruh.
Kalau seandainya tidak ada uzur, dia mufaraqah aja. Tidak ada hal, imamnya juga aman-aman aja, bacaannya aman, sholatnya tidak terlalu panjang, sunnahnya dipenuhin, tetap dia mufaraqah aja malas. Nah itu makruh hukumnya, tapi sah tetap sholatnya, tetap sah. Yang kelima haram, kalau seandainya ada unsur syiar atau wajib berjamaah. Contohnya apa? Sholat Jumat. Sholat Jumat dia mufaraqah di tengah jalan. Sholat Jumat bagi laki-laki ya. Sholat Jumat itu kan tidak boleh sendirian, wajib berjamaah. Tidak bisa mufaraqah kalau sholat Jumat, wajib terus. Problemnya sekarang kami yang laki-laki ini kalau di masjid-masjid yang tidak terlalu selektif dalam memilih khatib, banyak kejadian khatibnya baca Fatihahnya tidak benar. Terus gimana? Kan tidak bisa mufaraqah, mau tidak mau ngulang sholat zuhur. Dan saya masih kadang-kadang, kalau sekarang sudah agak pilih-pilih masjid lah. Kalau seandainya tidak ada jadwal, cari masjid yang memang kita tahu ini agak selektif nih milih khatib. Karena capek, kita udah bukan masalah capek sholatnya, nunggu khutbahnya sudah hampir 1 jam, kadang dia khutbah selama-lama ida. Setelah sholat baru alhamdulillah sudah keliru. Wah itu langsung sakit hati katanya. Sia-sia kita duduk di sini. Ulang lagi sholat zuhur lagi. Nah itu ya. Itulah susahnya ya. Dan maaf, kita bahkan pernah beberapa kali ketemu orang-orang yang titelnya tinggi, S2, bahkan doktor, tapi Fatihahnya keliru. Nah itu. Jadi perlu dipertanyakan. Jadi kita pun jangan merasa aman dulu. Saya pun masih belum merasa aman. Kalau masih ada guru-guru ke Jambi, kadang ngisi-ngisi daurah Al-Fatihah, masih kita sempatkan untuk ikut. Teruslah intinya belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Nah ini ya. Jadi cara kita memastikannya gimana? Kata Syekh Utsman dalam Haqqut Tilawah mengatakan fa'ala qari'il Qur'an ay ya'khudha qira'atahu 'ala tariqit talaqqi wal isnadi 'ani syuyukhil akhidina 'an syuyukhihim kay yasila ila ta'akkudin min anna tilawatahu tutabiqu ma jaa'a 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisanadin sahihin muttasil. Cara kita memastikan bacaan kita itu benar, maka hendaknya para pembaca Al-Quran mengambil bacaannya dengan jalan talaqi dan mengambil sanad dari para syekh atau guru yang mereka mendapatkan bacaan itu dari guru-guru mereka. Jadi kita belajar dengan guru yang gurunya itu pernah belajar sama gurunya, yang gurunya itu pernah belajar sama gurunya, sampai nyambung ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bacaan kita bersanad. Ya, saya kejadian tahun 2014 itu di lingkungan Kasang inilah terutama ya, yang sudah beberapa masjid itu yang tahu kalau saya sholat di situ, yang disuruh jadi imam, kita silakan lagi jadi imam. Jadi sudah jadi imam lah, sudah jadi imam sholat lah begitu. Otomatis berarti orang kan menilai ya insya Allah bacaannya sudah benar. Setelah itu kita berangkat ke Makassar. Baru baca bismillah sudah kena koreksi. Baru baca bismillah. Nah itu. Jadi tidak bisa kita pastikan. Memang selama itu kita belum pernah ketemu dengan guru yang bersanad. Guru banyak. Cuman yang betul-betul bersanad, Allahu a'lam, kita juga tidak pernah nanya dan tidak pernah perhatian dulu dengan sanad. Atau ke Makassar betul-betul belajar dengan guru yang bersanad, nah itu tadi langsung kena koreksi. Nah cuman ya tadi koreksi guru bersanad itu ya tentunya dia betul-betul sampai bacaannya itu lurus, kalau bisa bahkan terbebas dari lahan khafi yang tadi. Nah kalau kita minimal ya bebas dari lahan jali aja lah, jangan sampai Al-Fatihahnya itu ada
hanjari. Karena kalau Al-Fatihahnya adalah hanjari, maka sholatnya tidak sah. Fatihahnya batal berakibat sholatnya batal. Nah, ini pentingnya Al-Fatihah. Baik. Nah ini ya, ini seluk-beluk tentang Al-Fatihah. Jadi hukumnya wajib dan kewajibannya itu memang tingkat tinggi karena Nabi sendiri bilang la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi memang harus kita perhatikan, dan ini salah satu problem yang paling banyak di sekitar kita sekarang. Silakan kelilingin masjid-masjid yang ada di Jambi ini. Saya sering lah hobi memang keliling-keliling kadang ke masjid-masjid. Itu masih banyak yang imamnya itu masih belum bisa baca Fatihah. Jadi kita punya cabang ilmu yang wajib untuk kita pelajari. 1 akidah, 2 fikih, 3 tasawuf. Akidah berkaitan dengan pondasi keimanan. Siapa Allah? Keimanan kepada Allah. Apa sifat-sifat Allah yang wajib? Apa sifat-sifat yang mustahil bagi Allah? Beriman kepada malaikat. Siapa malaikat? Apa sifat-sifat malaikat yang wajib? Malaikat apakah punya jenis kelamin? Dan lain sebagainya. Itu di dalam rukun iman. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa saja kitab-kitab Allah yang wajib diimani? Bagaimana konsekuensinya? Keimanan yang seperti apa? Beriman kepada para nabi Allah. Siapa nabi-nabi dan rasul yang wajib diimani dan seterusnya. Itu dalam hal akidah. Dalam hal fikih, itulah cara kita beribadah dengan baik dan benar. Kita diperintahkan untuk sholat. Bagaimana sholatnya? Sholat yang baik dan benar. Maka seluruh perjalanan yang menuju ke betulnya sholat kita atau sahnya ibadah kita itu dipelajari dalam fikih, dan itu hukumnya wajib. Kita belajar sholat, kita belajar rukun-rukunnya, fikihnya. Secara teori begini. Di dalam rukun itu ada lagi kaitannya dengan ilmu tajwid. Maka kita juga dituntut untuk wajib mempelajarinya. Sebatas Al-Fatihah toh. Yang lain kalau mau belajar ya alhamdulillah ya sekalian lah, kenapa tanggung-tanggung begitu kan. Jadi cari majelis tahsin, jangan pernah berhenti untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an karena itu terkait dengan ibadah kita. Ya, apalagi laki-laki ya. Laki-laki tidak bisa baca Quran, tidak bisa jadi imam, tidak bisa jadi khatib. Jangankan mau jadi imam masjid, mau ngimamin anak istri aja tidak bisa, begitu. Jadi mesti bisa. Baik. Kemudian sedikit mengenai fawaidu muta'alliqatun bil Fatihah. Beberapa faedah tentang yang berkaitan dengan Al-Fatihah. Asma'uha, namanya ada 25 nama. Banyak ya nama Al-Fatihah itu, nama lainnya Al-Fatihah. Di antaranya Fatihatul Kitab. Kita nyebutnya Al-Fatihah, ada namanya Fatihatul Kitab, itu Al-Fatihah juga. Wa Ummul Quran, Ummul Quran juga Al-Fatihah. Wa Sab'u Masani namanya. Itu juga Al-Fatihah, As-Sab'u Masani. Walhamdu, nama Al-Fatihah juga itu. Wal Kafiyah, Al-Kafiyah namanya. Wal Wafiyah, Al-Wafiyah, itu juga nama Al-Fatihah. Wasyafiyah, Asyafiyah, itu nama Al-Fatihah. Wal Asas, Al-Asas, itu juga nama Al-Fatihah. Jadi nama-nama lain dari Al-Fatihah. Surah Baro'ah, namanya surah At-Taubah. Alam nashrah laka sadrak, itu surah apa? Hah? Alam nashrah laka sadrak, nama surahnya apa? Al-Insyirah. An-Nashrah juga. An-Nashrah, itu juga namanya. Jadi ada beberapa Al-Quran itu nama surahnya itu ada beberapa nama begitu. Bukan cuma satu nama. Nah, termasuk Al-Fatihah tadi, totalnya ada 25 nama, ini diantaranya. Baik, kemudian poin selanjutnya hukmul basmalah. Hukum basmalah dalam surah Al-Fatihah. Hiya ayatun minal Fatihah. Basmalah itu merupakan ayat dari surah Al-Fatihah.
Jadi wajib dibaca. Wajib dibaca. Tidak boleh tidak dibaca. Wa tusannu fi awwali kulli suratin, dan disunnahkan untuk dibaca setiap kita baca awal surah. Baca apa kita? Surah Ali Imran. Sunnah. Ta'awuz lebih disunahkan ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ta'awuz itu mutlak sebelum kita baca Quran disunnahkan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahnya gimana? Bismillahnya kalau kita baca awal surah maka disunnahkan baca bismillah. Tadi kita mau baca Ali Imran dari ayat 1. Maka a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Sampai selesai. Kalau awal surah. Kalau di pertengahan gimana? Kalau di pertengahan yang disunnahkan ta'awuz saja. Misal kita sudah sampai di juz 2 baca Quran. Kita mau baca lagi tilawah. Terus gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Sampai selesai. Jadi tidak baca basmalah lagi. Karena dia bukan awal surah. Kecuali kalau seandainya di pertengahan surahnya itu dia berkisah tentang Allah atau ayat itu menuju kepada Allah. Contohnya apa? Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Huwa Allah, dialah Allah alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selainnya. Itu kan langsung dimulai huwallahu alladzi, dialah Allah. Langsung menuju kepada Allah itu ayatnya itu. Maka disunnahkan di sini bismillah. Kalau di tengah-tengah surah itu ayatnya itu langsung menuju kepada Allah, maka disunnahkan basmalah di sana. Tapi kalau enggak netral maka tidak disunnahkan, cukup ta'awuz saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Juz 4 misalkan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Langsung baca. Gitu. Kalau di pertengahan ya. Dan makruh baca basmalah kalau seandainya ayatnya itu menuju kepada syaitan misalkan. Ada ayat Al-Qur'an, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sesungguhnya syaitan itu asy-syaitanu ya'idukumul faqra, mengajak kalian kepada kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kalian untuk berbuat kemungkaran, sesuatu yang jelek. Tentang syaitan. Kita mau baca basmalah makruh hukumnya. Jadi langsung ta'awuz, langsung baca. Nah, baca basmalahnya di awal surah, kecuali surah At-Taubah. Illa surah At-Taubah, kecuali surah At-Taubah. Fatahrumu fi awwaliha, maka haram baca bismillah di awal surah At-Taubah. Haram. Wa tukrahu fi asna'iha 'inda Ibnu Hajar, dan makruh di pertengahan surah At-Taubah baca basmalah. Ini pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Wa tukrahu fi awwaliha wa tusannu fi asna'iha 'inda Ramli. Kalau menurut Imam Ramli di awal surahnya itu hukumnya makruh baca basmalah, di pertengahannya tetap disunnahkan. Cuman pendapat yang lebih dikokohkan dan banyak disuarakan itu terutama dalam biasanya dalam pembelajaran tajwid, itu pendapat yang pertama tadi. Haram hukumnya dibaca di awal surah awal surah At-Taubah. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Karena isinya itu laknat Allah terhadap orang-orang musyrikin. Maka sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya itu dihilangkan dulu. Jadi enggak dibaca basmalah di awal surah At-Taubah, Bara'ah. Dan bukalah mushaf. Tidak ada bacaan basmalahnya di awal surah At-Taubah, tidak ada. Jadi tidak disunnahkan.
Baik. Hurufuha, huruf Al-Fatihah itu jumlahnya ada 156 huruf. Nah, jadi kalau hilang satu, maka batal Fatihahnya. Kalau seandainya pakai riwayat yang namanya pendek, Maliki Yaumiddin, ini boleh ada riwayat qiraah lain yang seperti ini. Maka berkurang hurufnya jadi 155. Jadi 155 atau 156 huruf. Termasuk basmalah. Bedanya di Maliki tadi. Kalau kita Maliki Yaumiddin, ma-nya 2 harokat. Itu jadi 156 huruf. Tapi kalau ma-nya pendek, Maliki Yaumiddin, 155 huruf. Dua-duanya sah, boleh. Nah, inilah berkaitan dengan Al-Fatihah. Nah, dan ini ada catatan mengenai tidak ada kondisi di mana seseorang itu cukup dari menyempurnakan Al-Fatihah. Maksudnya tidak perlu menyempurnakan Al-Fatihah kecuali masbuk, dan itu sudah kita jelaskan ya kemarin. Jadi tetap kita wajib baca Al-Fatihah walaupun sedang sholat berjamaah, walaupun imamnya sudah menjaharkan bacaan, tetap wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, dengan memenuhi seluruh syarat-syaratnya Al-Fatihah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Yang ada pertanyaan silakan. Kan ditujukan ayatnya itu menuju kepada Allah. Di basmalah. Itu makruh ya. Gimana kita mau tahu Ustaz itu akan ditujukan ayatnya ditujukan kepada Allah atau ini berkaitan dengan setan? Iya, berarti harus paham ya artinya. Betul. Nah, sekarang kalau tidak paham arti gimana? Sudah tahu sajalah. Tahu saja. Tahu saja. Harus paham. Kenapa? Kenapa? Halaqah apa tadarus? Nah itu, jadi kadang buang-buang waktu di situ. Sudah awal mula tahu sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca. Misalkan dia baca yang pertama baca dari awal mula surah, maka baca basmalah. Begitu nyambung dari pertengahan langsung aja sambung. Kan tadi sudah baca ta'awudz ya. Enggak apa-apa, langsung sambung. Enggak perlu baca basmalah lagi. Enggak baca basmalah. Terus kan kita stopnya misalnya di ayat yang pertengahannya lah. Makruh kalau mau baca basmalah di pertengahannya. Makruh. Jadi tidak usah dibaca. Ta'awudz aja langsung. Ta'awudz langsung baca surahnya. Nah, kalau bingung tadi sama, artinya tidak tahu, gimana bisa tahu ini ayatnya ini menuju ke Allah atau ke yang lain misalkan. Ya sudah, ta'awudz saja, tidak usah pakai basmalah. Tapi mau pakai basmalah pun tidak apa-apa juga, tidak sampai ke haram. Tidak apa-apa, tidak masalah. Mau pakai basmalah pun tidak apa-apa. Cuman perkaranya disunahkan atau tidak itu aja. Tapi kalau at-taubah tadi, itu kalau di awal surah haram. Jadi dihindari di situ. Satu titik itu yang harus dihindari mutlak. Tidak boleh baca basmalah di awal mula surah at-taubah. Makanya kalau kadang imam yang bacanya mulai dari pertengahan misalnya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Terus dia baca potongan surah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Enggak pakai bismillah lagi. Karena memang mulainya dari tengah gitu. Ta'awudznya kok enggak dibaca? Ta'awudznya tadi dibaca sebelum Al-Fatihah gitu. Jadi sudah cukup. Jadi langsung aja baca. Tapi kalau misalkan mulai dari awal surah ya disunnahkan jaharkan juga basmalahnya gitu. Ada yang lain? Iya. Yang banyak dilanggar yang memang
imamnya. tuh memang nggak tahu Al-Quran gitu. Iya. Jadi mereka tuh belajar dengan sedangkan huruf Al-Quran sendiri tidak pernah bisa baca gitu. Jadi macam mana tuh kalau kita tidak macam saya kan laki-laki harus sholat masjid harus imam. Tapi kalau saya tidak ikut sholat sama orang itu gimana Pak? Saya sholat aja di rumah gitu. Ya, kalau posisinya Bapak sudah bisa baca Fatihah dengan benar, yang imamnya tidak bisa baca Fatihah, tidak bisa berjamaah di masjid itu, cari masjid yang lain. Payahnya. Jadi solusinya gimana? Solusinya ajak mereka berembuk, ayo kita datangkan guru untuk ngajarin kita Al-Fatihah. Kalau mau, sekarang ini banyak gengsinya. Kita ngajar Fatihah Pak di 2 masjid itu masing-masing sama-sama lebih setahun Pak. Seminggu sekali, itu ba'da isya, yang itu satu ba'da subuh. Jadi keliling semua pengurus masjid termasuk imam-imamnya duduk baca Fatihah, satu ayat, seminggu seayat. Seminggu bismillahirrahmanirrahim, keliling baca bismillah semua. Minggu besoknya lagi alhamdulillahirabbil alamin, keliling. Setahun lebih. Dan itu masih banyak yang belum lulus juga. Tapi setidaknya mereka sudah mau belajar. Setidaknya mereka yang sudah duduk di situ, yang sudah belajar, sholatnya itu sudah sah begitu. Karena mereka sudah pernah belajar. Walaupun mungkin karena keterbatasannya masih tidak mampu untuk mengucapkan, ada yang tidak bisa mengucapkan ain, ada yang tidak bisa mengucapkan ha, ada yang tidak bisa sod misalkan, ada yang tidak bisa po tidak bisa. Tapi setidaknya mereka sudah pernah belajar. Itu dulu, mengamankan dulu. Yang jadi problem yang tidak mau belajar, itu yang jadi problem. Jadi doakan. Kalau tidak mau ya sudah doakan. Tapi ya konsekuensinya tidak bisa kita sholat di situ. Mesti sholat di tempat lain. Ya sekarang orang kan lomba-lomba bangun masjid ya. Kadang satu kampung itu ada berapa masjidnya. Keles sedikit, musuhan, bangun masjid baru, tandingan. Cuman tidak ada yang bisa jadi imam. Nah itu yang jadi problem gitu. Jangan berlomba-lomba bagus-bagusin masjid. Bagus-bagusin masjid itu bagus. Bagusin dulu SDM yang ada di masjidnya itu. Yang paham agama, yang paham bacaan sholat, yang paham rukun sholat. Jadi sholatnya itu betul-betul bisa dipastikan sah atau enggak gitu. Ada yang mau nyoba baca Fatihah? Bisa dengar? Hah? Kalau saya sudah sering ngulangnya. Nanti kita kasih tahu. Udah terkejar Pak, sampai subuh Pak. Ya boleh. Coba nanti biar tahu kan. Kadang kita nih kan merasa sudah betul ya. Ya cuman pas ternyata di ini, oh ternyata beda. Coba Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada 2 poin Pak. 1, ihdinas, bukan ih tapi ih. Bukan. Bukan. H yang satu lagi. Bukan. Itu H yang di tengah. Ihdina, bukan. Ihdina. Ya. H yang biasa. Ihdinas shiratal mustaqim. Karena kata dasarnya dari hadi, huda, hidayah sama tuh.
Hida, hadi, huda itu artinya jalan, petunjuk. Ihdinas sirata maksudnya berikan kami petunjuk jalan yang lurus maksudnya. Ihdina, bukan ihdina. Satu. Yang kedua, siratal ladzina jangan langsung an. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi a-nya jangan panjang. Siratal ladzina jangan. An'amta 'alaihim. Yang lainnya insyaallah sudah lumayan bagus. Ada sedikit-sedikit minor cuman enggak ada sampai mengubah makna, enggak masalah. Cuman 2 poin itu aja. Ya, bagus sudah insyaallah. Insyaallah. Sudah bisa jadi imam cuman ihdina tadi aja. Ihdina. Bukan ihdina tapi ihdina. Ihdinas shiratal mustaqim. Hati-hati ya, jangan tertukar. Jadi kita sering ketemu tuh problemnya beda-beda kadang tiap orang. Yang satu ada yang bisa nyebut ha, tidak bisa nyebut ha. Ha semua dibabat habis. Yang satu kebalik, ha-nya bisa, ha-nya tidak bisa. Jadi ha semua. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jangan terlalu fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pakai ha ya ha, yang ha ya ha. Jadi sesuaikan tempatnya. Ada yang mau nyoba lagi? Cuman jangan pernah berhenti belajar ya, terutama tahsinnya tetap selalu. Ada pertanyaan lain? Kenapa? Oh, mau nyoba? Bagus. Dan pengajar tahsin juga kan? Iya. Cuman iyanya aja kasih nabar. Iyyaka, agak tekan sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu lagi, po-nya tebel. Po kurang tebel. Po. Ya. Ihdinas shiratal mustaqim. Po-nya tebel. Sebenarnya insyaallah pas, matnya pas. Alhamdulillah. Jadi tidak mesti kita sampai ke tahap fasih ya. Dan tidak juga harus imam itu harus betul-betul fasih. Jadi mentang-mentang kita bisa fasih misalkan, alhamdulillah. Toto ketemu imamnya ini tidak fasih-fasih amat. Cuman ya tidak ada yang salah sebenarnya, tidak ada sampai bukan tidak ada yang salah. Tidak ada yang jatuh ke lahan yang jali. Lahannya itu masih ringan. Jangan mentang-mentang itu, wah ini ada fasih, jangan, bukan. Patokannya bukan fasih atau enggak. Patokannya itu dia lahan jali atau enggak. Walaupun mungkin masih agak, ya maaf, mungkin ada yang logatnya logat sedikit agak kejawa-jawaan misalkan. Tapi hurufnya masih kesebut, masih keluar dari makhraj yang bersangkutan gitu, enggak lari makhrajnya, itu masih sah, enggak masalah. Jadi enggak mesti harus wah ini imamnya harus fasih betul baru boleh sah berjamaah, enggak. Yang penting dia jangan sampai keluar dari makhrajnya.
Jangan sampai masuknya ke lahan jadi. Karena kalau seandainya harus fasih betul, waduh tambah banyak lagi tidak sah sholat jamaah kita. Sementara yang bebas dari lahan jali aja kita sekarang susah nyarinya, apalagi yang betul-betul fasih. Cuman kalau bisa kita belajar ya harusnya sampai fasih. Tujuannya harus tinggi dulu. Nyampe atau enggak urusan belakangan. Yang penting tujuannya harus tinggi dulu. Ada pertanyaan lain? Coba boleh. Udah bagus juga. Cuman difasihkan lagi shot, mod dan to-nya kurang tebel, agak sedikit kurang tebel. Memang 4 serangkai ini agak paling sulit, bisa dibilang paling sulit. Shot, dot, to, wo. Karena harus naikkan lidah belakang. Itu yang bikin dia tafkhim, tebal. Namanya isti'la. Bahkan ini di atas lagi isti'la. Itbaq itu betul-betul naik lidah belakang itu. Jadi tebal. Jadi bulat suaranya, bukan ihdinas sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan siratal mustaqim. Siratal dengan siratal mustaqim. To dengan to. To dengan to beda. To tipis, to tebal. So dengan so beda. So tipis, so tebal. Do dengan bo beda. Bo tebal. Do tipis. Bo wada bo bo idhi radhiyallahu anhum bukan radhiyallahu anhum. Nah, masih tipis. Nah, itu memang agak sulit. Jadi perlu memang terus diulang-ulang terus. Sad, bot, to, wo. Si, li, ti, li. Nah, itu. Tapi sudah oke, tidak masalah. Insyaallah sah. Masih ada lahan khafi. Sama alhamdu, tidak boleh mantul juga lamnya. Alhamdulillah. Alhamdu jangan. Ada satu lagi tadi yang mantul apa ya? Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal, jangan mantul. Ihdinas siratal mustaqim, jangan mantul. Mantul ya, jangan mantul. Tidak boleh mantul. Yang boleh mantul cuman berapa huruf? 5. Apa? Qalqalah. Ba dan baju di toko. Ba, jim, dal, po, ko. Cuman itu yang boleh qalqalah. Yang lain tidak boleh qalqalah. Alhamdu jangan. Alhamdu harus pas. Yang sering banyak dikolkolahkan itu kadang bot. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidak boleh. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
fi tadlil. Nggak boleh fi tadlil. Dot bukan qalqalah. Yang qalqalah itu dal ya. Qul huwallahu ahad. Nah, itu dal qalqalah. Yaj'al jim qalqalah. Yaj'al bot tidak qalqalah. To qalqalah. Malah kadang bot dikolkolahkan, to-nya tidak dikolkolahkan. Pas baca alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Harusnya tadlil. Pas baca alladzi at'amahum, dia baca alladzi at'amahum, hilang qalqalahnya padahal to di situ qalqalah. Ya, jadi jangan terbalik-balik. Jadi yang qalqalah, yang tidak qalqalah jangan dikolkolahkan. Jadi tajwid ini pas kita pakem gitu. Yang dua harokat jangan dipanjangkan. Yang empat harokat, bahkan mat seperti mat wajib muttasil atau mat jaiz munfasil itu kan boleh dua pilihan gitu, 4 atau 5 harokat. Tapi harus konsisten. Ketika kita bacanya kita milih 4 harokat, maka 4 harokat semua. Jangan di sini ayat sini kita baca 4, di ayat sini kita baca 5. Sini 4 lagi, sini 5 lagi, jangan, tidak konsisten. Jadi kalau 4 semua. Mat arid li sukun juga begitu. Yang di akhir kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita milih 4, maka 4 terus. Kalau kita milih 6, maka 6 terus begitu. Jadi konsisten. Jadi pakem ilmu tajwid itu. Terstruktur, rapi. Ada pertanyaan lain? Cukup? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.